Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat dan bahagia. Om Dali lagi berada di Johannesburg, Afrika Selatan. Nah, pertama-tama saya mau minta maaf karena udah berapa bulan saya nggak bikin konten ya. InsyaAllah kita semangat terus ya, lanjut bikin konten makanan Indonesia di luar negeri. Nah, kalau kalian ingat, dulu saya pernah nge-vlog di Johannesburg, di satu-satunya restoran Indonesia di sini. Nah, sekarang tahunnya restorannya pindah lokasi dan menunya lebih lengkap lah. Nah, ini saya mau kenalin lagi sama pemiliknya, Mbak Nuri. Terus kita lanjut cobain makanannya. Ayo ikutin terus ya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nuri. Saya owner dari Lezat Indonesian Plus. Sebelumnya kita di Greenside, tapi sekarang kita pindah ke daerah Bosmont, Randburg. Bahasa Indonesia kan Mas Dali? Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi ini daerahnya itu daerah mayoritas Colored atau daerah Muslim. Seperti Anda lihat di sekelilingnya di situ, itu di sini nggak ada jual alkohol atau minuman keras. Jadi untuk restorannya lebih aman. Jadi di sini rata-rata restoran halal ya? Semuanya halal. Halal. Iya, karena di sini mayoritasnya Muslim. Mas Dali ini dulu pernah review restoran di Greenside. Jadi ini kali kedua dia datang ke Lezat. Terima kasih Mas Dali sudah datang ke Lezat. Hari ini saya masakin Mas Dali spesial. Nanti Anda lihat apa itu spesialnya. Jadi ini restorannya. Kalian bisa lihat, kalau ada orang Indonesia yang datang ke South Africa, dipersilahkan untuk mampir ke Lezat. Kalau ada request makanan Indonesia dan bahannya tersedia, bisa telepon saya. 3 atau 4 hari bisa. Walaupun nggak ada di menu gitu? Iya, yang kepingin apa, nanti saya bilang kira-kira saya bahannya ada atau tidak. Jadi kalau ada grup yang mau datang 3 atau 4 hari, bisa kabarin saya, nanti saya searching bahan-bahannya. Terus prepare berapa orang, mau buffet kah, atau mau pesan makanan dari menu, atau mau pesan makanan spesial. Itu staff Embassy Indonesia suka makan di sini ya? Suka, biasanya mereka datangnya weekend. Oh berarti? Karena kan mereka jauh, iya, karena kan mereka jauh dari Pretoria. Jadi Lezat juga dapat banyak support dari orang-orang Indonesia, alhamdulillah, karena sejauh ini masih restoran pertama Indonesia yang halal di South Africa. South Africa ya? Iya. Terus sekarang alhamdulillah nambah staff ya? Alhamdulillah sekarang staffnya nambah, dari sebelumnya 3, sekarang jadi 6. Insya Allah bisa jadi lebih banyak lagi. Amin, 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 amin. Bantu doanya. Makasih juga buat Mas Dali. Ini Mas Dali pertama kali YouTuber Iya. datangnya ke Lezat. Betul. Baru ini berapa? 2 tahun lagi balik lagi. 2 tahun lagi ya? Iya ya, udah 2 tahun ya? 2 tahun, iya. Dari kemarin ya? Iya. Dari kemarin itu pertama kali ya Mas Dali ya? Iya, Pertama kali itu Mas Dali review Lezat. Alhamdulillah banyak ya Mas reviewnya? Lumayan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi orang Indonesia yang tahu, insya Allah. Nanti kalau saya udah berani, dari kameranya Mas Dali, saya buat YouTube tentang South Africa. Kalau semua orang South Africa itu sebenarnya tidak hitam. Iya. Banyak ada colored itu kayak percampuran India, Malaysia, dan ada juga yang orang putihnya. Gitu. Mbak Nuri pinter banget nih perkenal makanan Indonesia di negara orang lain gitu ya. Iya, itu cari prospek. Gak gampang ya? Dibilang gampang sebenarnya enggak Mas Dali. Cuma kita harus konsisten aja. Apa yang kita jual, berapa porsinya. Itu memang terus rasa juga harus konsisten. Kita nggak bisa bilang makanan Indonesia kalau rasanya bukan rasa Indonesia. Sedikit susah, harga sedikit mahal dari Indonesia. Ya wajar lah, soalnya bahan-bahannya kan diimport. Bahannya import ya, kayak semuanya diimport, nggak ada yang lokal. Jadi kalau misalkan ada yang bilang mahal, saya minta maaf karena semuanya mahal di sini. Ya mahal tapi autentik kan? Iya, autentik. Saya jamin autentik Indonesian. Ya. Karena yang masak orang Indonesia asli. Dari Medan. Orang Medan ya? Iya, orang Medan, Sumatera Utara. Mas Dali ini kakak ipar saya. Sabia, this is remember I show you yesterday. What's your real name by the way? Muhammad. Muhammad. His name is Muhammad, but his YouTube name is Dali, Om Dali. Just like that. The first time he do YouTube, I think he do on
in Greenside. And then he start from Lezat. Now he go to all over country to introduce about Indonesian food. Just Indonesian. Only Yes, because his wife is from Indonesia. He's from Tunisia. But his wife is Indonesia and he can speak Indonesia fluently. For real. Bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan suka makanan Indonesia. Ya. Doyan, bukan suka. Doyan, ya, doyan. I'm so sorry. It's okay, it's a lot of people like that, right? Yeah. Hi Jen, how are you? Where are you yesterday? You were supposed to come yesterday. Lumayan ramai ya. Alhamdulillah Mas Dali. Kalau aku bilang mah alhamdulillah. Aku ada tanam tanaman Indonesia juga di belakang, kayak lemongrass. Terus aku tanam galangga, apa ya bahasa Indonesianya? Galangga apa ya Mas Dali? Lengkuas. Terus aku ada tanam cabai rawit. Ayo boleh. Ayo Mas Dali, silakan. Anggap aja tempat sendiri. Tapi masih kecil-kecil ya Mas. Lebih enakan di sini kan dari yang lama kan. Nih Mas Dali, nanti aku mau buat lagi. Tapi aku buatnya kayak gini. Jadi ini cabai. Terus ini lengkuas. Ini lengkuas Mas Dali, ini daun soft. Ini cabai rawit dari Indo. Udah mulai tumbuh. Aku nanam juga cabai rawit. Ini daun sop. Terus itu serai. Sama ini daun kunyit Mas Dali. Aku tanam juga daun kunyit karena aku kalau masak suka pakai daun kunyit. Jadi aku organik semua ya? Yes, aku tanam daun kunyit, aku tanam basil. Nih semuanya. Itu serai. Banana leaf di rumah aku ada. Nggak bisa di sini, harus tanah yang lebar. Soalnya kalau bikin nasi bakar kan harus butuh ya banana leaf. Aku ada di rumah. Bagus. Jadi semuanya, jadi jangan ribet jadinya Mas Dali. Itu daun jeruk, ini aku lagi nunggu, nggak tahu kapan hidupnya, tapi ya aku coba Mas Dali. Kayak daun sop, kapan mereka butuh, mereka tinggal ambil. Insyaallah tahun depan atau kedepannya buka cabang yang baru ya. Insya Allah. Di Cape Town. Cape Town Mas Dali. Aku maunya Cape Town biar bisa jual seafood. Ya, amin. Seafood bakar, kan seger ya Mas Dali. Ya inilah itu kamar mandinya kalau Mas Dali kepengen ke toilet. Jadi mau lihat menunya. Boleh. Jelas. Ayo. Jadi ini menu dari Lezat. Dari restoran yang lama kita ada banyak tambahan seperti kari. Jadi intinya Lezat Indonesian Plus. Itu bukan cuma makanan Indonesia. Jadi kita jual makanan untuk lokal juga. Yang Indonesia ada di sebelah sana. Yang best seller makanan Indonesia apa? Makanan Indonesia best seller di sini adalah nasi goreng, mie goreng, rendang, dendeng, telur balado. Dendeng laku di sini. Dendeng laku Mas Dali, alhamdulillah Mas Dali. Sering ada dendeng. Aku buat dendeng itu kurang 5 kilo, itu bisa 4 hari 5 hari. Dendeng rendang di sini jalan. Orang lokal yang suka. Karena orang Indonesia jarang datang. Jadi orang lokal biasanya kalau makan dendeng, mereka pesan dendeng, pesan rendang, sama pesan telur balado. Terus kalau untuk dessertnya, biasanya yang laris itu pisang goreng. Kalau klepon masih ada nggak? Masih ada klepon Mas Dali. Cuma kalau klepon itu orang tertentu yang suka. Kayak kemarin ada acara G20, itu saya dapat pesanan klepon 2 hari berturut-turut. Alhamdulillah. Nanti saya pengen cobain lagi. Soalnya kan Klepon. kemarin cobain, enak banget. Klepon sama Mas Dali rasanya. Kalau rasa insya Allah saya konsisten. Insya Allah dipertahankan Mas Dali. Jadi customernya bisa balik, restorannya bisa lancar. Karena banyak orang yang berharap pada Lezat. Ini staffnya. Ini stafnya. Boleh. Silakan Mas Dali. Mas Dali mau ke dapur. Silakan. Jadi ini dapurnya. Maaf ya Mas Dali ada smoke. Jadi ini dapurnya, itu stafnya. Ya, dapurnya lumayan lebar dari yang kemarin itu, alhamdulillah. Kalau Ya. makanan Indonesia ada yang bantu masak nggak? Kalau mereka bantu siapin. Nggak bantu masak. Nah, kayak ini Mas Dali nih request nih. Insya Allah bentar lagi masak nih Mas Dali. Ini ada pete cumi. Asik. Saya bawa pete
dari Indonesia. Kebetulan Mas Dali datang, jadi saya buatin. Wangi banget rutinya ya. Ya, jadi ini dibuat Mas Dali. Nanti saya kasih rebusan pok choy untuk makannya. Oke. Besar Mas Dali. Kita juga jual ayam bakar. Ya, silakan Mas Dali. Saya bawain Mas Dali juga kerupuk putih. Silakan Mas Dali. Mantap. Tapi nggak ada di Lezat ya saudara-saudara. Ya. Soalnya ini barang langka. Wah, dimanjain banyak nih. Soalnya udah lama nggak datang, udah Iya. 2 tahun. Saya kasih Mas Dali nasi putih lagi. Kalau mau tambah, ini nasi bakar. Nah, nasi bakar isinya apa? Daging. Iya, nasi Asik. bakar daging. Terus saya kemarin ada kerupuk putih. Nih sama Jadi es teh manis. Ayo teman-teman, kita unboxing. Si Om Dali lapar banget. Wah. Nasi bakar di Afrika Selatan, percaya nggak? Mantul. Lihat. Nasi bakar otentik nih. Nih, ada cabai rawit organik. Ini cabai rawit langsung ambil di sana. Dari pohon. Organik Mas. Ayo makan. Silakan. Yuk. Mau pakai kobokan? Saya lupa. Apa? Orang Indonesia pakai tangan ya Mas. Iya, pakai tangan lebih enak. Kobokan mau. Apa? Kobokan air. Enggak usah, udah cuci di luar. Bismillah. Ya Allah. Gila, enak banget. Saya makannya pakai sarung tangan nih Mas. Iya, Biar gampang ke customer. Gimana? Pentingnya. betul. Pedas ya. Ah, Mas Dali kemarin kan waktu di sini makannya soto ya. soto Medan. Soto Medan. Masih Ini ingat? hari ini dendeng. Dendeng. Ini khas Dendengnya dari mana? Medan juga. Oh, makanan Medan. Makanan Medan. Tapi Asik. dendeng banyak sebenarnya. Cuma dendeng yang seperti ini itu resepnya dari kakak saya. Khas Medan ceritanya. Siap. Jadi ini semuanya makanan kiriman dari Medan, Mas Dali. Asik, jauh-jauh ke Johannesburg ya. Cobain pete, udah lama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Mas Dali. Kabarin Mas Dali kalau ada yang kurang-kurang. Wow. Insya Allah, jazakallah. Ini mantap. Enak nggak? Mantap, Kalau nggak enak Peten. bilang Mas Dali. Masa nggak enak? Gak apa-apa, saya mau terima komen Mas Dali. Mas Dali mau sayur? Mas Dali mau? Silakan Mas Dali sama kerupuk putih. Jadi lengkap. Lengkap. Orang Indonesia kan kalau makan kerupuk kurang lengkap katanya. Iya. Enak gak sih Mas Dali? Saya baru masak ini tadi waktu Mas Dali telepon. Tapi ini cumi pete ada nggak di menu? Kenapa Mas Dali? Cumi pete ada di menu nggak? Enggak. Oh, nggak ada di menu. Petenya susah Mas Dali. Petenya kita mesti kirim dari Indonesia. Terus kita nggak bisa kirim dari kargo. Mesti kita yang berangkat atau orang yang baik hati. Kalau nggak mau mereka. Kalau nggak bisa ya. Kan itu segar. Terus nanti kan kalau kakak saya sih biasanya ngirimnya di wrap Mas Dali. Di wrap rapet gitu kan. Kenapa, takut bau atau? Iya, takut bau, takut busuk. Jadi harus di wrap rapet-rapet. Terus ngirimnya harus pakai kulitnya. Tapi dipotong kecil-kecil Mas Dali. Banyak kerjaannya. Nggak bisa dijual. Tuh kan susah banget dapat pete di sini. Susah, ini barang langka. Saya karena udah tahu Mas Dali aja. Kalau enggak juga enggak. Ini aku ada buah Mas Dali. Terima kasih. Aku ada semangka ini buat Mas Dali. Makasih ya Cindy. Terima kasih. She learn how to speak English. Mereka udah pintar nih. Cindy, come. What Indonesia language you can learn? Silakan. Silakan duduk. Silakan duduk Pak. Silakan duduk. Pak. Silakan duduk Pak. Dia belajar. Terima kasih Cindy. Sama Bu. Asik. Sama-sama Bu. Mbak Nuri ajarin ya? Iya, aku ajarin pintar. bahasa Indonesia. Mereka juga tahu bilang bawang putih, bawang merah, cabai,
goreng, kunyit, jahe, lengkuas. Jadi aku ajarin mereka untuk belajar bahasa Indonesia. Mau dipanasin Mas Dali? Apa? Enggak, udah enak banget gini. Beneran deh. Enak. Bukan enak lagi, mantul. Mas Dali tahu mantul. Mantap betul. Mantap betul. Habisin Mas Dali. Ya. Saya udah lama nggak makan pete. Iya, nggak apa-apa. Nanti Mas Dali bawa pulang aja. Bawa pulang makan di pesawat. Nanti makan di pesawat. Iya, iya. Sama nasi putih. Tapi sama rebusan, ya. nanti apa penumpangnya komplain katanya bau. Enggak loh Mas Dali. Soalnya lagi kan suka komplain. Tapi kamar mandi nggak bau Mas Dali. Nanti kalau aku ada permen untuk mulut, nanti Mas Dali makan permen. Tapi kamar mandinya nggak bau Mas Dali. Nggak apa-apa sih, bodo amat. Ayo bodo amat, mereka kan nggak tahu itu mau apa. Iya Mas Dali, ajak manfaat aja. Iya bukan aku itu passenger bilang gitu. Iya Mas Dali. Bukan aku itu passenger. Oke, aku nanya boleh nggak? Boleh. Kenapa Mas Dali suka makanan Indonesia? Kan Mas Dali juga bukan dari Indonesia. Kenapa ya? Makanannya sangat unik. Oke. Dan banyak banget macam-macam gitu. Jadi walaupun tiap hari dia variasi. Walaupun tiap hari coba lain-lain gitu, makanan lain, Nggak bosan. nggak bosen gitu. Dari pertama menikah sudah suka makanan Indonesia. Iya. Terus karena istri saya pintar masak, mungkin gara-gara itu ya. Jadi udah di rumah udah biasa makan makanan Indonesia. Alhamdulillah. Tapi pasti susah juga ya Mas Dali Iya. dapat bahan-bahannya. Ya, tapi kan saya pramugara jadi gampang. Gampang. Kalau ini Indomie dijual nggak di sini? Indomie goreng Mas Dali. Indomie goreng doang. Indomie goreng. Kalau ini toko-toko yang sebelah ini, Ada Indomie goreng, tapi bumbunya nggak lengkap seperti yang di Indonesia Mas Dali. oh bumbu lokal gitu ya? Jadi makanya kalau Mas Dali mending dari Indonesia aja. Dari Enggak, maksudnya Indonesia mau tunjukin aja. Oh ada. Ada Indomie di toko-toko sini, nanti saya bawa deh ke toko. Ada mereka juga. Boleh. Ini kelepon Mas Dali. Wah, asik. Pernah cobain nggak mereka staffnya? Pernah Mas Dali, mereka semua apa yang saya jual, mereka pernah rasa. Biar tahu ya. Karena kebanyakan restoran, saya mohon maaf ya, bukan bermaksud bagaimana. Mereka Kenapa? jual makanan, tapi mereka nggak tahu itu makanan apa. Kasihan guys. Iya. Jadi staff saya ini semua mereka makan. Segala pete pun dimakan Mas Dali. Masa sih? Tapi nggak suka, mereka pahit katanya. Pahit ini mem katanya. Terus jengkol. Apa ini lama sekali masaknya dia bilang. Terus rasanya mereka bingung. Ini sayuran masaknya lama. Iya. Dibilang daging bukan daging. Iya, soalnya nggak ada di sini kan. Nggak ada. Jadi staff saya, alhamdulillah, semua yang saya jual itu mereka tahu rasanya. Jadi kalau customer nanya ini rasanya apa, mereka bisa menjelaskan. Ini suaminya Mbak Nuri ya, namanya Ashraf ya? Namanya Ashraf. Dia asli dari South Africa. Oh, asli orang sini ya, dari Johannesburg. Asli dari Johannesburg. Bahasa Indonesia? Hai guys, Apa kabar? This is apa kabar? Kabar baik. Suka makanan Indonesia? You like Indonesia? I love Indonesia. Nah, Very, very good. Go and visit Indonesia. We'll have a great holiday. ya betul. Insya Allah next time we meet there. Insya Allah. Nah, suaminya Mbak Nuri dulu pramugara juga ya Di South Africa Airlines. di South Africa Tapi Airlines. udah lama banget. Jadi dia itu orang color pertama yang jadi pramugara karena dulu di sini itu ada namanya apartheid. Jadi itu mayoritas orang putih yang berkuasa. Jadi orang hitam sama orang color. Jadi suami saya ini bilangnya color karena dia itu percampuran India dan Cape Malay. Jadi itu dulunya nggak boleh. Maksudnya kenapa mereka tinggalnya di Bosmont? Jadi ada gimana ya Mas Dali? Jadi ada Community gitu ya? Community. Jadi ini khusus untuk colored area, white area, sama orang hitam area. Baru Jadi, tahu saya. Iya, jadi mereka itu nggak boleh ke mallnya orang putih. Masa Mereka- sih? Iya, itu namanya apartheid. Jadi mereka itu nggak boleh ke mallnya orang putih, mereka itu nggak boleh ke sekolahnya orang putih. Makanya
mereka itu di sini kalau bisa dibilang kawin menikah dengan sepupu-sepupu. Oh, nggak bisa campur-campur ya? Bukan sebenarnya bukan nggak bisa campur-campur karena mereka itu tidak diperbolehkan ke daerah orang kulit putih. Jadi mayoritas mereka di sini. Jadi kayak sepupunya si A menikah dengan sepupunya si B, menikah dengan sepupunya si C. Makanya rata-rata seperti customer saya nih banyak itu rata-rata ada hubungan saudara. Kok bisa ya? Ya, tapi sekarang karena sudah orang kulit putih sudah tidak mayoritas kan udah nggak ada orang kulit putih kulit hitam nggak ada lagi. Jadi sekarang udah bisa kemana aja. Jadi banyak yang sudah menikah dengan orang kulit putih, banyak yang menikah dengan orang kulit hitam. Jadi sekarang udah mix and match. Gitu. Ya, udah biasa, udah nggak seperti dulu. Iya, menarik banget ya. Sebenarnya tuh Sebenarnya tetap aja. saya pengen, kan ini pas lagi terbang nih, masih pramugara ya. Iya. Saya keliling dari kota-kota lihat restoran Indonesia. Iya. Saya lihat konsepnya, menunya, terus dekorasinya. Saya kayak kumpul gitu, kayak knowledge ya. Iya. Nah, saya ambil misalnya dari Mbak Nur ini, cara impor ekspor atau apa, gimana treat sama customer, nah how to make the menu gitu. Iya. Nah, rencananya nanti insya Allah ya mau buka restoran Indonesia di Tunisia. Iya, tadi Mas Ali bilang istrinya bisa masak. Iya, itu dia, istri saya pintar masak, tapi kalau buka restoran bukan pintar masak doang, harus pintar manajemen gitu. Jadi guys, sebenarnya saya nggak ada basic masak-masak dan saya seumur hidup nggak pernah masak sampai saya menikah. Sampai saya menikah pun suami saya punya restoran. Jadi setiap hari saya beli dan saya pesan makanan dari teman-teman Indonesia. Tapi karena berhubung saya orang Medan, makanan Medan itu sedikit berbeda dengan makanan kota-kota lain. Dari situlah saya belajar masak, saudara-saudara. Dan masakan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya gosong. Tapi saya orangnya suka mencoba dan saya suka tantangan. Oke. Dan motif hidup saya, kalau orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Jadi Betul. saya belajar masak. Pas COVID itu nggak tahu apa yang mau dikerjakan dan saya hanya berdua dengan suami saya. Setiap hari makanan itu terbuang, guys, karena susah untuk masak untuk 2 orang dan biasanya saya masak itu 2 kontinental, masakan Indonesia dan masakan South Africa. Capek ya pasti. Capek. Terus karena otak saya ini otak bisnis, guys. Saya tamatan accounting. Di otak ini duit aja, gimana caranya buat duit. Jadi saya pajanglah apa yang mau saya masak ke saudara-saudara aja, teman saya, karena saya nggak punya teman, hanya saudara-saudara suami saya. Dan alhamdulillah mereka suka makanannya. Dan ini setelah mencoba beberapa lama, guys, sudah banyak bahan yang terbuang, tapi saya tidak putus asa. Dan mereka pesan makanan dari rumah, saya masak dari rumah, mereka pesan makanan. Dan dari situ mereka kasih tahu temennya, saudaranya, dan akhirnya saya buka restoran, guys. Sampai sekarang orang Indonesia pun yang tinggal di South Africa banyak yang terkejut saya buka restoran. Wah, menarik Karena waktu banget. perkumpulan saya tidak pernah masak, guys. Saya cuma beli makanan dari luar. Tapi itu bisa jadi inspirasi. Karena kalian tahu, sebenarnya kita tidak tahu kita bisa apa sampai kita di tempat itu. Betul, jadi harus bismillah aja gitu ya. Bismillah, sampai saat ini, guys, detik ini saya berbicara dengan Anda, saudara saya tidak ada yang percaya saya buka restoran, dan saudara saya tidak ada yang percaya saya bisa masak. Tapi saya tidak peduli, saudara-saudara. Wow. Alhamdulillah restoran saya ramai. Ini kali kedua Mas Dali datang ke restoran saya. Alhamdulillah, insya Allah nanti kali ketiga di Cape Town ya. Amin, amin. Saya minta doanya, saya mau buka cabang insya Allah. Amin. Jadi jangan takut kalau kalian bilang kalian tidak bisa masak, kalian tidak bisa ini, tidak bisa itu. Kalian harus punya kemauan dan harus punya keyakinan. Dan harus rajin mencoba. Jangan takut dibilang orang makanannya nggak enak. Itu introspeksi, guys.
Saya suka tanya Mas Dali, kalau nggak enak kabarin saya nggak masalah karena saya belajar. Jadi kalau ada yang protes itu namanya introspeksi guys. Kalian harus Kan biar improve gitu ya. harus improve, jangan sakit hati, jangan marah. Kalau sakit hati atau marah, kalian nggak bakal berkembang. Gitu ceritanya guys. Wah, menarik Dari banget nih, sama beneran. sekali nggak bisa masak, nggak tahu sayuran, nggak pernah ke pasar, nggak pernah ke dapur pun. Sekarang alhamdulillah. So, don't give up guys. Nah, itu dia. You know, you didn't know what you can do until you forced to do. Believe in yourself gitu ya. Believe in Harus yourself. percaya diri. Yes, do the best and let Allah do the rest. Insyaallah. Insyaallah. Amin. Ini kan istri saya nanti nonton ya vlognya. Iya. Mudah-mudahan jadi terinspirasi dia biar kita semangat buka restoran Indonesia di Insyaallah, Tunisia. Mbak siapa namanya? Mbak Mona. Mona. Iya. Mbak Mona, jangan takut. Kalau mau buka restoran Indonesia di Tunisia, saya belum pernah ke Tunisia, jadi saya belum tahu. Jadi kalau mau buka restoran di Tunisia, buka aja Indonesian Plus kayak saya, Mbak. Namanya terserah namanya apa, Indonesian Plus. Jadi kalau orang tanya, kok ada menu lain? Kan ada plusnya. Oh berarti mendingan campur dulu ya. Campur Mas. Jangan Indonesia restoran doang gitu. Jangan. Karena orang Indonesia sedikit. Apapun ceritanya, kita buka restoran, kita butuh turnover. Banyak yang harus kita bayar. Betul. Jadi untuk memajukan restoran Indonesia dengan makanan Indonesia, kita butuh backup dari makanan Lokal. Dan harus belajar untuk makan makanan lokal. Suruh orang lokal rasain kira-kira Cobain. makanan saya enak nggak di lidahnya mereka, karena kan itu makanan mereka. Dan untuk makanan Indonesia juga Mbak Mona, kalau mau buka restoran, Mbak Mona tanya anggapan orang seperti apa. Kayak makanan saya nggak ada yang pedas, tapi kalau mau pedas saya bisa buat pedas. Karena kita buka restoran Indonesia di negara orang, bukan di Indonesia. Jadi harus adaptasi juga ya. Yes, harus kita Nggak bisa sesuaikan. paksain. Nggak bisa, harus kita sesuaikan dengan mulutnya dan rasanya orang sini. Betul. Insya Allah nanti kita cobain dulu sama keluarga dulu, kita bagi-bagi. Ya, bagi-bagi dulu, tanya keluarga, tapi jujur ya, kalau keluarga dikasih makan gratis semuanya enak Mbak. The customer that important thing. Customer they must come back. When customer come back, you know your food nice. But when they not come back, they just say nice, but please don't make again. So you must watching. You must have return customer. Alhamdulillah, in this restaurant, I have my customer like coming like every for 1 week 7 days they coming 5 times a week. So alhamdulillah. Aku cobain dendeng ya. Aku kira nggak panas nggak sih? Nggak apa-apa. Panasnya Mas Dari ini. Nggak apa-apa. Beneran. Ya. Nasi aja Mas Dari. Ini daging apa ya? Daging kambing Mas. Daging kambing. Daging kambing. Steak Mas Dali. Oh gitu, dendeng harus steak ya? Iya, harus steak yang ten gitu. Terusin pakai tangan aja. Iya, Mas Dali. Bismillah. Ini salah satu makanan favorit istri saya, Iya. dendeng. Oh. Dia suka banget. Lebih enak makan pakai kerupuk kayak gini. Iya, enak Mas Dali itu orang Indonesia kayak gitu makannya. Iya. Jadi kerupuknya kayak sendok ya. Nah, jadiin sendok. Itu kan banyak pramugara-pramugari dari Indonesia yang kerja di Emirates. Banyak mereka yang subscribe juga, nanti mungkin pada nonton ya. Boleh, nanti kalau mau datang ke sini ada nomor handphonenya. Gimana cara bilang nomor handphone? Ada di Google Map. Iya, ada di Google Maps. Ada WhatsApp-nya di sana. Iya, namanya Lezat Indonesian Plus. Jadi kalau misalkan ada pramugari dari Indonesia yang terbang ke Johannesburg, South Africa, kepengen makanan Indonesia, bisa buka Indonesian restoran. Pasti Ya. dapatnya cuma Lezat. Iya, satu-satunya. Satu-satunya. Terus kalau misalkan, tapi jangan buru-buru ya guys, karena bahannya susah. Jadi kalau 3 hari, 4 hari, boleh WhatsApp. Itu nomornya ada WhatsApp Mbak. Kita mau 6 orang, kepengen misalkan apalah, gulai kepala ikan lah, nasi liwet lah,
Tenang aja lah pokoknya nanti dimanjain sama Mbak Nur. Iya, ayam woku, ayam taliwang, kabarin. Jadi saya bisa cari-cari bahan-bahannya, karena bahan-bahannya susah. Nanti saya bisa buatin buffet. Nambah nasi putih ya? Silakan Mas Dali, mau saya panasin nggak sih? Enggak apa-apa. Bisa saya panasin bentar Enggak. makannya staf saya. Enggak. Oh, makannya di daun ya? Iya. Mas Dali makannya di daun, saudara-saudara. Iya gitu. Padahal saya udah kasih piring, tapi dia katanya makan di daun. Iya. Lebih menikmatin. Terus kan sebenarnya saya udah 2 bulan lebih nggak bikin konten. Kenapa? Salah satu alasannya saya udah gemuk. Kan tadi udah bilang kan, saya kelihatan gemuk. Naik berat badan sekitar 16 kilo. Jadi sekarang kalau mau kerja pramugara mau pakai seragam itu agak susah gitu. Nah, saya kemarin mikir-mikir nih, gimana kalau mau terusin bikin vlog makanan, nggak bisa kayak gini. Soalnya nanti susah gitu. Jalan sedikit aja udah capek, naik tangga capek. Jadi saya mikir ya udah tahun ini mau semangat olahraga juga. Sambilan aja, sambilan olahraga. Iya, maksudnya sambil bikin konten, Sambil olahraga juga. mau juga semangat olahraga. Iya, terus makannya juga. Makan Indonesia nggak bisa dikit Mas Dali, nggak bisa Nah berhenti. itu dia. Jadi kita nggak bisa berhenti dari tadi dikit, cambat. Apalagi sambil ngobrol gitu, Iya, sambil nongkrong, nggak kerasa tahu-tahu udah berapa piring habis. Oke saudara-saudara, subscribernya Mas Dali, tolong banyak-banyak subscribe-nya Mas Dali. Karena demi konten kalian, YouTube-nya Mas Dali, ini Mas Dali naik berat badan 16 kilo saudara-saudara. Jadi tolong Mas Dali ini di subscribe, di like, di komen. Jadi subscribernya bisa banyak. Amin. Kan nggak mungkin Mas Dali naik 16 kilo guys. Enggak, Tapi nanti kalian mau yang olahraga ya. subscriber, tolong ini di subscriber. Saya aja udah follow-nya Mas Dali. Jadi apa aja videonya saya udah di situ dah. Ya, insya Allah nanti rajin olahraga ya. Mas Dali olahraga. Bisa. Tapi nggak apa-apa lah, masih ganteng biasa. Mau gendut juga masih. Yang penting sehat Mas Dali. Ya itu dia yang penting sehat. Nah jadi si Om Dali bawa pesawat nih sisa makanannya. Iya. Tapi mau cobain kelapuan di sini. Coba Mas. Ini apa bedanya? Apa? Warna aja Mas biar cantik. Oh. Nggak ada warna aja. Ini lumayan warna Mas kok. Enak beneran. Aku bervariasi sama warna aja Mas, biar lucu aja, kadang nggak ada apa-apanya sih. Jadi di sini itu nggak ada jual kelapa muda kayak di Indonesia, itu nggak ada. Jadi di sini kelapa itu bulat, warnanya hijau. Kalau kamu kepengen kelapa muda dan kelapanya muda, itu berarti kamu beruntung. Kalau kamu beli kelapa muda, ternyata kelapanya tua, itu kamu harus beli apapun ceritanya. Kadang kelapanya itu setengah tua, setengah muda, entah untuk apapun tak ngerti lah. Tapi harus kamu beli. Karena kata penjualnya, mana saya tahu Bu isinya muda apa tua. Jadi kalau udah kamu pilih mau muda mau tua, itu kamu harus tetap ambil. Kalaupun dia bilang muda, ternyata kelapanya tua, kamu tetap harus ambil. Jadi kemarin saya pernah beli 10 kelapa, rencana mau beli 10 kelapa muda, yang mudanya cuma 1. Terakhir laki saya suruh makan kelapa setiap hari guys, sampai mencret. Iya, dia makan kelapa, digigitin kelapa gitu, digigitin sama dia Mas, mencret tahu. Kebanyakan makan kelapa rupanya mencret tahu. Aku nggak tahu juga. Kelihatan dari warnanya gitu. Kulit Mas, kan kelapanya ada kulitnya. Gimana cara ngelihatnya? Nasib-nasiban guys, itulah susahnya jual es teler di negara ini. Jadi kalau aku jual es teler harganya mahal pun belilah. Karena untungnya ke kelapa sudah habis. Dan aku jual es teler itu harganya 90.000, jangan Anda komplain, buat sendiri. Nangka juga susah dapat nangka muda ya. Aku beli nangka kaleng biar aman Mas Dali. Dan nangka itu kalau sudah dibuka Mas Dali, itu nggak tahan lama. Itu 2 hari harus habis. Makanya kalau bulan Ramadan aku buatlah lezat es teler 77 biar cepat habis dah. Kalau nggak aku rugi saudara-saudara, gak ada untungnya. Lucu-lucu Mas, tapi ya sudah, aku nggak mau komplain, aku menikmati hidupku. Waalaikumsalam.
Terus di sini aku sama customerku semuanya baik, kayak teman, kayak saudara. Ini kita lihat Indomie di toko sebelah. Itu ada tukang daging di situ. Semuanya halal di sini. Ini butcher halal berarti ya? Iya, butcher halal. Makanya kalau kepengen steak, kabarin. Ntar aku beli steaknya, aku marinasi, aku masak deh. Bye ya, bye. Halo, assalamualaikum. This is my friend from Bangladesh. Assalamualaikum. From Bangladesh. No, it's from Tunisia. Baya, where's your noodle, Baya? Which side? Okay, can I pass, Baya? Oh, I'm pass from that side, ya. We just gonna have a window shopping, Baya. Mbak Nuri udah kenal semua di sini. Iya. Gampang, Mas. Bisa ambil aja. Bayarnya kapan sih? Bayarnya kapan aja ya? Iya, bayarnya kapan aja. Ini Indomie, guys. Nih, dia punya nih stok. Waduh, coba lihat deh. Yang aku bilang. Nah, coba jelasin deh. Iya. So, oke, bahasa Indonesia aja. Jadi di sini Nih, itu sambil pegang ini. pegang lagi. Jadi di sini itu ada 4 Indomie cuma. Jadi Indomie goreng pedas yang ini. Oke, sama Indomie goreng yang biasa. Terus kalau yang rebusnya dia cuma ada Indomie chicken. Tapi ini lokal ya? Kayak rasa lokal gitu. Iya, rasanya beda sama yang di Indonesia. Karena aku pernah nanya, katanya ini pabrikannya di Nigeria, kalau nggak salah Oh sih. gitu, ya betul ada pabrik Indomie di Nigeria kan? Kalau salah informasinya maafkan ya pemirsa. Aku coba membantu. Baru yang satu lagi rasa beef. Udah itu aja. Selainnya Indomie mereka lah, Indomie Maggi, Kellogg's, apalah itu ceritanya. Indomie mereka. Harganya berapa ya kalau Indomie? Kalau Indomie ini harganya sabar. Baya? Is all same price? No. Which one? 7 for Sorry? 8 and 7. Only that one. The dry one 7 And the beef and the chicken which is goes for 7, and this one? 8. Oke. Ini harganya E-Trend kalau dirupiahkan 8.000, 7.000. Kalau di Indonesia? Nggak tahu, Mas. Saya juga lupa. Aku nggak tahu. Saudara-saudara, aku tidak tahu harga di Ya, Indonesia. Pokoknya begitulah harganya di sini. Yang ini 8.000, yang ini 7.000. Tolong subscribe berapa di Indonesia. Aku nggak tahu, guys. Aku udah 2 tahun nggak pulang. Insya Allah aku pulang tahun depan. Amin. Nah, ini Indominya mereka. Oh, mereka sekarang punya ini Enggak, sendiri South ya? Africa. Indominya mereka orang Iya. lokal, Maggi. Tapi masih enakan Indomie kita, saudara-saudara. Iyalah, pasti. Iya, nih dia banyak nih Indominya. Nih Indomie semua, Mas. Nah, ini Indomie semuanya. Tapi jujur Indomie kita lebih enak. Oke, they have ini kecapnya. Cina ya? Iya, sama oyster sauce. Tapi nggak enak. Bos, Ya. Africa. Iya. Hi to Indonesia. Hi Indonesia, I'm from South Africa. What's your name? My name is Keenan. Hope you can hear me. I'm from South Africa, proudly South African. Siringit. Colored, I'm a colored American. That's what they call us. Thank you, man. Thank you. Halo teman-temannya Mas Dali yang nonton Mas Dali. Saya ucapkan terima kasih udah mampir ke Lezat. Insya Allah next time bisa ketemu Mas Dali lagi. Amin. Mas Dali bisa mampir ke Lezat lagi, bisa cobain makanan Indonesia lagi sama orang Indonesia yang ada di South Africa, insya Allah. Insya Allah nanti semakin banyak customer ya. Amin. Nanti saya suruh pramugari datang ke sini. Amin, insya Allah. Insya Allah. Jangan lupa subscribe Mas Dali. Jadi Mas Dali semangat untuk olahraga sambil ngonten. Ya, harus kurus karena ya, dia sama naik Dali. 16 kilo. Dia Gawat. nggak bisa pakai baju pramugaranya. Susah bernapas, guys. Jadi tolong ini di subscribe ini biar dia semangat olahraga dan semangat ngevlog. Om Dali jadi curhat nih. Nggak apa-apa, biar aja Mas Dali, biar mereka tahu perjuangan jadi food vlogger Iya, itu betul, susah. betul. Beneran Kerjaan makan agak mulu. susah ya, iya. Kerjaan makan mulu dan makanan Indonesia itu nggak bisa berhenti, saudara-saudara. Nah itu dia. Terus saya kalau makan nggak mau mubazir gitu. Kalau pesen harus iya. habisin, kalau nggak bawa pulang gitu. Bu ya, haram kalau kita bawa makanan. Ya udah, terima kasih banyak ya teman-teman temenin kita berburu makanan Indonesia di Johannesburg.
Semoga sehat dan bahagia selalu dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.